Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah buat seluruh jemaat Tuhan GBI Sion dimanapun berada. Ya, saya percaya kita sama-sama hari ini beribadah serentak jam 9 pagi. Dan saya percaya juga ya hari ini semuanya membuka Alkitabnya, merenungkan firman Tuhan. Ya, jangan berkecil hati di tengah-tengah virus corona ini. Gereja kita sudah 2 minggu tidak bisa difungsikan. Tapi satu hal, kita harus sadar rohani bahwa di tengah-tengah virus corona yang hari-hari ini serta dampaknya yang menakutkan, kita masih bisa membangun mesbah keluarga kita bersama dengan anak-anak yang kita kasihi, bersama dengan istri dan suami. Jadi karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah sama-sama kita harus semakin kencangkan doa kita kencangkan iman kita. Jangan kita kalah dengan berita-berita yang hari-hari ini menakutkan, yaitu virus corona. Stop kita berbicara tentang itu. Kita mau bicarakan tentang Yesus. Kita mau bicarakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarkan saja virus corona boleh melanda siapapun. Tapi satu hal, kita tidak perlu takut dengan apa yang hari ini terjadi. Tapi tetap dalam kewaspadaan. Ingat saudaraku, himbauan dari pemerintah social distancing, atur jaga jarakmu dengan orang-orang yang mungkin baru berpergian dari luar kota atau dari manapun. Tetap cuci tangan basuh, jangan sentuh mata, jangan sentuh hidung, apalagi mulut sebelum cuci tangan. Supaya apa? Himbauan pemerintah itu bisa efektif untuk memutus rantai virus corona. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita sepakat kita tidak membicarakan tentang virus corona lagi. Hari ini kita akan bicarakan tentang firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Dia berkata demikian, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Pesan Tuhan hari-hari ini adalah bahwa tubuhmu, tubuh saya, tubuh saudara, tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah kalau tubuh kita baitnya Tuhan, otomatis bahwa Allah berdiam dalam diri kita. Itu harus kita sadar. Dengan kata lain, sadar atau tidak sadar, ketika kita jadikan tubuh kita ini menjadi tempat Tuhan berdiam dalam diri kita, maka Allah ada bersama-sama dengan kita. Ini yang harus kita syukuri. Di tengah-tengah gereja yang tidak bisa difungsikan, dia berkata hari ini tubuhmu adalah bait Allah. Karena itu pakai dengan baik tubuh kita. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ibadah kita hari ini tidak lagi dibatasi dengan gedung gereja. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi dengan waktu saja di gereja, bukan. Setiap saat ketika engkau menyembah Tuhan dengan tubuh kita, kita menyembah Tuhan dengan tubuh kita, kita meninggikan Tuhan dengan tubuh kita, maka hadirat Tuhan, kehadiran Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Ini yang harus kita syukuri sebagai orang Kristen. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Makna yang kedua adalah bahwa kita bisa bersekutu dengan Tuhan secara intim dan pribadi. Ada kalanya kita membangun jam-jam doa kita bersama dengan keluarga. Ada kalanya kita membangun jam-jam doa kita bersama dengan umat Tuhan. Ada kalanya kita membangun jam-jam doa kita bersama dengan anak-anak kita. Tapi ada kalanya
saatnya kita membangun jam-jam doa kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Artinya apa? Persekutuanmu ketika kita sadar, kita manfaatkan tubuh kita ini sebagai bait Allah yang sesungguhnya, sehingga persekutuan kita dengan Tuhan selalu intim. Sambil bekerja, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Di rumah kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Atau mungkin ketika kita lagi berbaring tidur, kita bisa memuliakan Tuhan. Allah menginginkan persekutuan yang intim. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sadarlah. Kalau Paulus dalam surat 1 Korintus 3 ayat 16, tubuh saya adalah baik. Maka jadikanlah, pergunakanlah tubuhmu untuk tempat bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan betul-betul melihat bagaimana kerinduan kita untuk bersekutu dengan Dia akan berkata, mari datang kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Dia berkata dalam kitab Wahyu, aku mengetuk-ngetuk pintu. Barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Ini artinya Tuhan rindu kita selalu bersekutu. Ini artinya Tuhan rindu kita selalu terpanggil membangun satu hubungan yang erat dengan Dia. Nah, di tengah-tengah virus corona, kita sudah sepakat jangan lagi membicarakan tentang corona. Kita boleh tonton berita sebagai informasi, tapi jangan lupa, bangunlah persekutuanmu dengan Tuhan. Arti yang ketiga, saudaraku yang terkasih, singkat-singkat saja. Ya, arti yang ketiga tentang tubuh kita ini adalah baitnya Allah. Dalam ayatnya yang ke-17, dia berkata begini, ayat 17b, dia katakan, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Tubuh saya hari ini menjadi bait Allah, maka secara moral saya bertanggung jawab menguduskan tubuh saya. Secara moral saya bertanggung jawab menyucikan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Tuhan tidak mau berdiam dalam pribadi, dalam diri, dalam baitnya yang kotor. Allah kita kudus. Dia berkata, kuduslah kamu sebab Allah adalah kudus. Dengan kata lain, ketika Tuhan menjadikan tubuh kita menjadi tempatnya berdiam, baitnya, maka kita harus meyakinkan, menjaga tubuh kita, bahwa tubuh kita adalah benar-benar kudus, sehingga Allah tetap berdiam di dalam kita. Itu makna yang ketiga. Jadikanlah tubuhmu menjadi tempatnya yang kudus bagi Allah. Arti yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dalam ayatnya yang ke-17b, dia katakan, ini saya senang sekali melihat kejadian hari-hari ini supaya kita punya iman. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, nah ini saudaraku, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Nah ini. Orang saja Tuhan katakan yang mencoba mau membinasakan kita, dia akan binasakan orang itu. Apalagi virus corona, apalagi penyakit lain, apalagi kuasa kegelapan yang mencoba membinasakan kita. Ini iman kita sebagai orang Kristen. Jadi gak usah takut. Pak, bagaimana kalau banyak orang Kristen yang hari-hari ini terjangkit? Mungkin memang sudah apa yang Tuhan tetapkan, jalan hidupnya memang
harus mereka alami. Tapi memang kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Ingat Mazmur 91 berkata, orang-orang yang berada dalam lindungan Tuhan, mereka akan berkata, Tuhanku adalah tempat perlindunganku. Ingat kata itu, dia berkata orang-orang yang berada dalam naungan dan hadirat Tuhan. Jadi kalau poin yang ketiga tadi berkata, arti daripada bait Allah itu adalah tempat kita bersekutu, kita alami hadirat Tuhan. Nah, orang kalau alami hadirat Tuhan, maka saya percaya virus apapun, penyakit apapun tidak akan pernah bertahan. Ini iman kita. Kalau kayak gitu Pak, bolehkah kita keluar rumah? Jangan juga. Kita pun harus tetap ikuti himbauan. SOP dari pemerintah ada. Firman Tuhan berkata, tunduklah kamu kepada pemimpin-pemimpinmu, pemerintahmu. Kita harus tunduk, saudara. Bukan berarti kita berkata, oh aku punya iman yang ciut. Enggak juga. Tapi ini iman kita. Ketika dia jadikan tubuh kita menjadi baitnya, maka Allah yang bertanggung jawab atas tubuh kita. Ada orang yang mau membinasakan tubuh kita, mungkin lewat sihir, santet, atau apapun kuasa kegelapan, maka dia yang akan menolong kita. Dia yang akan melepaskan kita. Termasuk mungkin hari-hari ini. Maka karena dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sadarlah. Dia bertanggung jawab atas tubuhmu. Gak usah khawatir, gak usah takut. Kalaupun kita harus alami, mungkin katakanlah saya mungkin terkena dengan virus corona itu. Tapi saya akan tetap berkata, dia tetap bertanggung jawab dalam hidup saya. Karena kematian itu bukan mengerikan, bukan akhir dari segalanya. Banyak orang berkata, itu lihat pendeta mati gara-gara virus corona. Yang dilihat matinya, tapi tidak dilihat bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu adalah awal perjalanan dia dengan Tuhan. Mungkin akhir di dunianya selesai, tapi awal yang baru bersama dengan Tuhan itu baru dimulai. Jadi nggak usah takut dengan kematian, saudara. Siapapun kita pasti akan mati kok. Di jalan aja nanti orang tiba-tiba mati. Di pasar aja nanti orang bisa tiba-tiba mati. Waktu kerja orang bisa tiba-tiba mati. Cuma kadang hari ini karena ada virus corona yang begitu kuat, sehingga kita takut sepertinya mati. Oh, mati hidup itu kita di tangan Tuhan. Jadi nggak usah takut. Tapi paling yang perlu kita sadari di tengah-tengah virus corona ini, sadarlah bahwa kalau kita tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas tubuh kita. Saya punya iman seperti itu. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun berada, mari bersama-sama jadikanlah tubuhmu. Akhir dari firman Tuhan hari ini adalah renungan firman Tuhan kita hari ini. Jadikanlah tubuhmu menjadi baitnya Tuhan. Bernyanyilah dengan nyanyian pujian sampai engkau bisa rasakan hadirat Tuhan. Berdoalah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh sampai engkau bisa merasakan Tuhan ada di tengah-tengah doamu. Sadar di situ, saudara. Ingat, saya selalu katakan kepada saudara, doa yang baik adalah doa di mana engkau bisa sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Karena itu saya katakan, kalau saudara mau tidur berdoa tanpa engkau rasakan hadirat Tuhan, itu artinya engkau hanya kasih laporan sama Tuhan. Kalau engkau sedang mau tidur, kalau sedang makan tidak rasakan hadirat Tuhan, itu artinya engkau cuma kasih laporan engkau mau makan. Tapi doa yang benar adalah doa di mana engkau bersungguh-sungguh dan engkau rasakan hadirat dan kehadiran Allah di dalam doa. Itu baru mantap, saudara. Nah, 4 poin tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Yang pertama, Allah berdiam di dalam tubuh kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita dapat bersekutu secara langsung dengan Tuhan. Tidak dibatasi dengan gedung, tidak dibatasi dengan material bangunan. Tapi tubuh kita yang adalah bait Allah, kita bisa secara langsung bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah Tuhan menghendaki tubuh kita ini yang adalah tempatnya, baitnya, itu harus kudus, tidak terkontaminasi dengan dosa.
kita harus bisa membuat hidup kita menjauh dari sumber dosa, menghindar dari sumber dosa, bukan menciptakan dosa dalam tubuh kita. Dan yang keempat adalah kalau tubuh kita ini adalah baiknya Tuhan, maka dia bertanggung jawab atas tubuh saya, dia bertanggung jawab atas tubuh saudara, dia bertanggung jawab atas baiknya di mana dia tinggal. Kalau dia bertanggung jawab, itu artinya dia tidak tinggal diam. Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama nikmati berkat dalam pujian dan penyembahan yang engkau lakukan di rumahmu masing-masing dalam mesbah keluarga. Nikmatilah firman Tuhan yang engkau baca dalam setiap mesbah keluarga. Maka saya percaya di tengah-tengah virus corona hari ini, di tengah-tengah goncangan bahkan ekonomi yang hari ini sedikit melambat saudara, kita masih tetap punya iman yang bergairah kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan baik bagi kami dimanapun jemaatmu berada, jemaat GBI Sion. Tuhan pimpin mereka, Tuhan pimpin mereka. Taruhkanlah kerinduan, rasa haus akan Tuhan, sehingga di tengah-tengah keadaan ini kami semakin membangun jam-jam doa kami, hubungan kami dengan Tuhan. Berkati setiap umatmu dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan proteksi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Dan sehingga apapun yang hari ini terjadi di tengah-tengah bangsa kami tetap berdoa buat bangsa ini ya Tuhan. Kami tetap punya iman, Engkau menyembuhkan setiap orang-orang yang terkena penyakit corona. Engkau yang menyembuhkan, memulihkan mereka. Engkau memakai tim medis, Engkau memakai seluruh dokter dengan keberanian dan profesionalitas kerja mereka menangani setiap pasien-pasien yang terinfeksi virus corona. Hadirat Tuhan biarlah memenuhi bangsa kami. Secara khusus buat jemaat Tuhan dimanapun berada, pakai kami menjadi saluran kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami. Haleluya.